betul membutuhkan self healing ini. Karena saya tahu Bapak Ibu sekalian ya, orang yang ikut webinar ini kan punya banyak sekali tujuan, maksud seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tahu Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang membutuhkan self healing ini? Kak Zahwa Syahida, saya butuh banget. Silakan, agar tidak monoton ya cara menceramah, jadi kita nge-feedback, komunikasi dua arah. Oke, ada? Oh, cuma 2 orang berarti ya? Atau ada yang malu-malu? Nggak usah malu-malu, Bapak Ibu ya, pakai nama samaran saja. Oke, berarti ada 5 orang yang membutuhkan ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Bertambah 6, 7. Oke. Jaka Regita sangat butuh. Eka, Hoel. Oke. Ada yang butuh ya. Kira cuma ilmunya ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Butuh mungkin nanti. Butuh sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya yang kedua, coba diketikkan, kalau menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih manfaat dari self healing ini? Bisa dituliskan, diketikkan, agar semua panca indera kita bekerja pada malam hari ini. Sambil belajar, mendengarkan, kita gerak juga, kinestetiknya juga bergerak. Tazawa menyembuhkan luka batin sepenuhnya. Bentar Bapak Ibu ya, saya tulis. Ada sini. Bisa tidak ya kita pasang? Sambil yang di atas saja Bapak Ibu ya. Kita lagi merumuskan, kalau menurut Bapak Ibu sekalian manfaat dari self healing. Ada yang menyembuhkan luka trauma, untuk membuka potensi. Di sini saya masih banyak sekali ya. Memahami diri sendiri dan menerima, karena sebenarnya penyakit semuanya dari diri sendiri. Maka saat ini melindungi diri dari negatif thinking, menyimpan luka batin, betul ya, meningkatkan produktivitas. Ini pada hebat-hebat semua ya menjawabnya. Apa karena sedang terluka jadi mampu memberikan pemahaman terhadap self healing ya? Oke. Nah, self healing ini sebenarnya identik dengan peristiwa traumatik Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan pengalamanku sejak 2011. Jadi kami meramu-meramu terkait traumatik yang kita dapatkan di tempat praktek ya. Nah, yang pertama adalah traumatik ini bisa muncul karena adanya penolakan atau penindasan. Tentu terjadi di masa lalu Bapak Ibu sekalian. Dia nanti ada 2 hal di wilayah ini, ada penolakan, ada sejak dalam kandungan, kemudian yang kedua adalah pada masa kita kanak-kanak. Nah, bisa saja yang pertama adalah anak terlalu banyak namun ekonomi rendah. Kemudian kita bisa melihat ada 2 faktor yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Di orang tuanya ini akan setengah mati untuk mencari uang gitu ya, mempressure diri bagaimana mendapatkan sebuah mendapatkan sebuah pekerjaan tambahan, biaya tambahan untuk mencukupi makan dari keluarganya. Sehingga apa? Proses bekerja yang begitu luar biasa
tentu akan membuat mental seseorang itu menjadi down, sehingga mengalami, ya bisa saja mengalami sebuah traumatik yang membutuhkan nantinya self healing. Terus kita lihat, kalau kita lihat dari faktor anaknya, ya bisa saja karena anaknya mungkin butuh perhatian, tetapi karena orang tuanya begitu stres mencari nafkah, karena anaknya juga banyak sekali, sehingga apa yang terjadi? Anak menjadi sebuah korban dari pola asuh yang tidak baik, kurang baik. Terjadi sebuah lingkaran setan. Anaknya butuh perhatian sehingga dia misalkan menjatuhkan barang, memecahkan piring, gelas, tidak mengerjakan apa yang diminta oleh orang tua dan sebagainya. Tentu ini adalah membuat mental seseorang itu down. Jadi kalau dulu ada sebuah istilah banyak anak banyak rezeki, ya sekarang mungkin lebih kepada 2 anak jauh lebih baik gitu ya. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu sekalian memiliki pressure dalam mencari rezeki, akan bertanggung jawab memiliki anak yang banyak, akan enjoy juga dalam memiliki anak yang banyak, sebenarnya tidak ada masalah seperti itu ya. Kemudian adalah orang tua belum ingin punya anak, tetapi anaknya sudah ada di dalam rahim. Artinya apa? Ya, bablas dan sebagainya. Sehingga apa? Ada 2 faktor lagi nanti di sana. Dari sisi orang tua yang sebenarnya belum siap punya anak, tetapi karena anaknya sudah terlanjur ada di dalam, ya orang tua mengalami distress. Stres negatif. Kalau kita lihat juga dari sisi faktor anaknya, ya anak pada usia 7-8 bulan atau 6-7-8 bulan itu sebenarnya sudah bisa merespon sebuah hal-hal yang ada di luar dirinya, di luar dari tubuh ibunya. Misalkan apa? Dia akan mulai merespon kalimat-kalimat negatif yang keluar dari orang tuanya. Misalkan, anak goblok, misalkan gitu ya, anak kurang ajar, kenapa kamu hadir di dunia ini? Gara-gara kamu hadir, saya susah. Sebenarnya saya tidak menginginkan kamu, tetap kenapa kamu hadir? Ya sebenarnya anak itu sudah mendengarkan apa yang kita katakan. Sudah mulai memahami. Kita sudah sering melihat juga mendengarkan penelitian-penelitian bahwa ada hubungan antara musik Mozart terhadap kandungan. Ada penelitian yang mengatakan self-talk sangat berkorelasi dengan kesehatan fisik ataupun mental janin dan sebagainya, apalagi kehamilan. Nah, selanjutnya adalah lahir tidak seperti yang diinginkan. Sering sekali saya juga mendapatkan seorang klien, Bapak Ibu sekalian, yang dimana anak ini ketika dia lahir sudah mendapatkan intimidasi dari orang tuanya. Orang tuanya mengatakan, gara-gara kamu lahir. Sebenarnya saya ingin laki-laki, kenapa kamu yang lahir? Nah, saya membutuhkan laki-laki untuk meneruskan usaha ini, bukan kamu. Dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, anak mengalami mental down, Bapak Ibu sekalian. Tapi semoga yang ada di sini tidak mengalami hal tersebut ya, Bapak Ibu sekalian. Hamil sebelum nikah, ini tentu akan mengalami sebuah traumatik, apakah dari orang tuanya atau ya janin atau anak nantinya. Nah, kalau kita lihat pada masa kanak-kanak, Bapak Ibu sekalian, selalu direndahkan. Kamu itu tidak bisa melakukan apapun ya. Kamu itu taunya makan saja, tidur saja. Kemudian diperlakukan secara tidak adil. Anak pertama diabaikan. Kata orang tuanya, saya tidak pernah mengabaikan anak pertama. Tapi perilakunya sangat mencerminkan dia memilih, pilih kasih, lebih mengasihi anak kedua, lebih memanjai anak kedua, anak ketiga, dan sebagainya. Ya banyak sekali orang tua yang saya dapatkan mengatakan tidak, aku adil, tidak ada yang saya bedakan. Tetapi anak merasa bahwa ya orang tua lebih sering ke anak kedua, anak ketiga, ataupun begitupun sebaliknya. Sehingga apa? Ya, anak dengan keterbatasan wawasannya, anak dengan keterbatasan pengetahuannya, memahami bahwa kamu tidak adil,
ayah tidak adil, ibu tidak adil. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Terjadi sebuah traumatik di masa lalu. Yang tentu ini akan mempengaruhi dia di masa depan atau kita saat ini. Kemudian dianggap remeh. Betul ya, kamu itu belum bisa diandalkan. Betul ya, kamu itu tidak bisa dipercaya ya. Nah, gitu. Dan banyak sekali kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh orang tua kita di masa lalu, sehingga apa ya, kita merasa diremehkan. Kita ketika kita ingin berkomunikasi dengan seseorang apa, ya tidak percaya diri karena kita sering direndahkan, kita sering diperlakukan tidak adil, dianggap remeh. Kenapa kita sulit komunikasi? Bisa saja orang tua kita tidak pernah mengapresiasi, tidak bisa mendengarkan kita secara tulus, tidak menatap mata kita ketika kita berbicara. Sehingga apa ya? Kita juga takut berbicara di depan. Sekarang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, ada tidak yang pernah merasakan kedua item ini sejak dalam kandungan ataupun pada masa kanak-kanak? Ada tidak Bapak Ibu sekalian? Semoga tidak ada ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, mentalnya, dan tidak berada pada kondisi seperti itu. Nah, perlu juga kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus menyadari bahwa apabila kita saat ini terkena mental health disorder ataupun gangguan psikis, dikarenakan orang tua kita, pola asuhnya, pola komunikasinya di masa lalu, kita harus memahami saat ini. Bisa saja orang tua kita pada saat itu tidak memiliki uang yang cukup. Yang pertama. Yang kedua, mental dan psikisnya juga terganggu akibat tuntutan hidup. Ketiga, karena mungkin dia tidak pernah sekolah. Keempat, mungkin tidak mengikuti kelas-kelas parenting seperti ini. Bisa saja orang tua kita tidak memahami bagaimana pola asuh yang kita inginkan. Dan semoga ya kita nanti kelak menjadi orang tua yang baik di masa depan. Bisa selalu maintenance pikiran kita dalam mengasuh anak ya. Sehingga apa, anak kita tidak mengalami traumatik